Ketika siang bolong kemarin saya buka Twitter, kata anjay sudah menjadi trending topik. Saya penasaran dong, kenapa tuh anjay bisa trending? Ada-ada aja. Saya kira sedang ada giveaway untuk membuat puisi atau kata-kata yang mengandung kata anjay. Setelah saya scroll-scroll, saya pun menemukan jawabannya. Ternyata si anjay ini trending karena dianggap sebagai kata yang mengandung unsur kekerasan atau bullying yang bisa menjerumuskan si pelakunya ke penjara. Saya kaget dong. Jadi ceritanya, ada seorang YouTuber bernama Lutfi Agizal yang mengadu ke Komnas Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, bahwa kata anjay ini merusak moral bangsa. Nah, aduan itu dibalas oleh Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait dengan mengeluarkan surat edaran pada Sabtu kemarin tanggal 29 bulan 8. Balonku ada 5 anjay. Isinya, mengimbau orang untuk tidak lagi menggunakan kata anjay, terutama tidak ditujukan kepada anak-anak. Anjay! Anak ketawa guys! Menurut Aris, jika anjay terbukti memenuhi unsur dan definisi kekerasan, lalu ada orang yang mengucapkannya kepada anak-anak, si pengucap bisa dianggap melakukan kekerasan verbal yang artinya melanggar UU 35/2014 tentang perlindungan anak. Balasannya hukum pidana, coy. Aduan Lutfi Agizal ini nggak serta-merta muncul tiba-tiba tanpa sebab. Beberapa waktu lalu ia sempat membahas kata tersebut di channel YouTube-nya. Menurut Lutfi, kata anjay dapat membentuk negatif generation sehingga dapat merusak moral bangsa. Maka dari itu, Doi mengadukan hal ini kepada KPAI dan Komnas Perlindungan Anak. Setelah itu Komnas Perlindungan Anak mengeluarkan surat yang beredar di Twitter dengan judul, "Hentikan menggunakan istilah anjay," dan seketika kata anjay pun trending di Twitter. Di situs KBBI Daring, kata anjay tak ditemukan. Pasalnya memang, anjay merupakan kata tidak baku. Anjay adalah kata yang diplesetkan dari kata sebenarnya, yaitu anjing. Seperti diketahui, orang Indonesia kerap menggunakan kata anjing sebagai umpatan. Saya sempat mencubit tangan sendiri setelah tahu fakta di atas. Maksudnya, saya itu lagi bermimpi atau enggak sih? Menurut saya sih, kata anjay masih mending lah, nggak akan terlalu merusak moral bangsa. Kecuali ngomong anjay sambil nonton sinetron yang nggak bermutu, apalagi ada adegan mesra-mesraan anak kecil. Daripada anjay mah. Kata lain yang lebih pantas dilarang penggunaannya karena lebih real daya rusaknya. Berikut daftarnya. Kangen dan rindu. Dalam KBBI, kangen mempunyai arti ingin sekali bertemu. Sedangkan rindu, dalam KBBI juga, mempunyai arti memiliki keinginan yang kuat untuk bertemu. Kangen maupun rindu sama-sama memiliki arti ingin bertemu, entah dengan seseorang, hewan, atau sesuatu yang lain. Tapi terkadang meskipun kangen atau rindu, seringkali kita tidak bisa bertemu dengan seseorang yang kita rindukan. Ya, gimana mau ketemu, dianya sama sekali nggak merindukan kita. Mengingat pacaran sudah umum dipraktikkan anak SMP dan SMA yang mana mereka masih tergolong anak-anak, bisa tuh dipertimbangkan untuk melarang kata rindu dan kangen karena dapat merusak pikiran remaja. Soalnya bisa bikin stres karena keseringan ngekayal nggak jelas, bahkan bisa tidak makan berhari-hari. Ketika seorang remaja kangen dan kangen itu nggak berbalas, otomatis moralnya juga turun dong. Dia bisa jadi inferior dan takut jatuh cinta lagi di masa depan. Merusak banget ya kan? Jomblo. Siapa sih yang nggak risih dikatain jomblo? Selain bisa menimbulkan rasa insecure di kalangan ABG-ABG yang mulai merasakan gejolak asmara namun belum menemukan pujaan hati, kata jomblo juga punya konotasi kurang sopan dan kurang enak didengar. Kata jomblo secara tidak langsung bisa menyinggung perasaan seseorang. Maka dari itu, Komnas Perlindungan Anak bisa mengkaji lebih dalam untuk mengimbau pelarangan penggunaan kata ini agar tidak merusak harapan anak muda. Bucin. Bucin atau budak cinta sering disematkan kepada sepasang muda-mudi yang sedang dalam fase gejolak asmara. Kemana-mana berdua, bergandengan tangan, bermesraan di mana saja, dan sering ngumbar kemesraan di media sosial. Efeknya mereka akan dijuluki si bucin oleh teman-temannya, yang notabene-nya mungkin iri dengan kemesraan mereka karena jomblo. Lupa kan nggak boleh bilang jomblo. Lagi-lagi sasarannya remaja.
Sebagian besar orang-orang yang dikatain bucin pasti akan merasa risih karena apa sih orang-orang ini, ngurusin privasi orang lain aja deh. Hal tersebut bisa menyebabkan anak muda menjadi kurang percaya diri. Ya kan masih mending bucin, mengimani dan menebar cinta, daripada mengimani kekerasan. Komnas Perlindungan Anak jelas harus menimbang untuk memusnahkan kata bucin agar anak-anak disorientasi menganggap cinta itu memalukan. Mungkin nanti pelaku yang suka ngomong, "Ih, bucin, bucin," bisa diberi sanksi makan telepon yang katanya haram atau dilarang berpacaran selama beberapa waktu. Anjay. Yang terakhir, Komnas Perlindungan Anak harus mengkaji lebih dalam arti anjay yang sedang viral beberapa waktu terakhir. Soalnya nggak jelas, emang anjay ini adalah kata lain dari kata anjing. Lah kan sebelumnya sudah ada kata anjir, kok sekarang ada anjay? Jadi ada masalah apa dengan anjing? Hewannya lucu, setia, dan penyayang gitu kok dijelek-jelekin terus. Jadi begitulah, Komnas Perlindungan Anak bersama Bang Lutfi. Mungkin bentar lagi KPAI akan menyusul, bisa mempertimbangkan lebih dalam untuk melarang penggunaan kata-kata di atas agar generasi baru kita bisa menjadi generasi yang cemerlang. Itu pun kalau kalian nggak gabut-gabut amat buat ngurusin hal yang sebenarnya urusan lembaga lain.